Karena mungkin Bang Kapitra, mungkin kita melihat ini dari dua sisi bahwa mungkin FPI butuh keadilan juga. Kalau mau tertibkan semua, jangan subjektif. Saya ingin bicara dari hati hari ini ya. Carut marut ini sudah berlangsung 6 tahun. Ketidaknyamanan, kegaduhan seperti ini terus menerus terpelihara. Saya tidak mencari sumbernya, tetapi ini realitas sosial dan politik yang terjadi. Baliho-baliho yang muncul hari ini itu adalah baliho-baliho yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan hari ini. Dan kita lihatlah ya, baliho itu masif di sudut-sudut kampung dan sebagainya. Dan itu narasi-narasi yang ada di baliho itu dikutip dari statement-statement baik dari pimpinan FPI yang tanggal 13 Oktober Ketua Umum FPI mengatakan Habib Rizik pulang akan membawa revolusi. Lalu saya kritik di Detikcom ya. Karena itu justru merugikan ARS pernyataan begitu. Lalu kita juga lihat ya, narasi-narasi yang muncul itulah narasi-narasi perlawanan. Lalu ada apa namanya jihad, udara dan sebagainya. Tapi dikatakan Mas Aziz sini yang pasang itu bukan FPI tapi masyarakat. Oke, itu tentu kita. Menurut Abang itu artinya benar begini, tidak? Ya artinya begini. Ada simbol-simbol perlawanan di situ. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pangdam kemarin itu sangat tepat. Kenapa? Ada namanya PAM Waskita. Kerikil aja jatuh di jalan itu mengganggu kelancaran kepala negara, itu tanggung jawab Pangdam. Apalagi kalau ada baliho-baliho yang mengajak pada revolusi, yang mengajak pada kekerasan, perlawanan secara simbolik. Dan itu dilakukan dan itu menurut undang-undang itu dibenarkan. Nah permasalahannya siapa yang memasang? Bukan siapa yang memasang masalahnya. Untuk apa baliho itu dipasang? Tujuannya apa? Di setiap kampung. Kita ini ingin terus-menerus berkelahi, berkonfrontasi dengan negara, atau kita mencari titik temu, atau kita ingin membangun bangsa ini bersama dalam partisipasi seluruh stakeholder bangsa ini. Ini sekarang berjarak antara kelompok FPI dengan negara. Dan ini terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Ada silent majority yang selama ini dia muncul ke permukaan, yang justru itu menjadi representasi dari sebuah perlawanan baru juga. Sekarang saya ke Bang Nasir Jamil. Itu pasal 4 ayat 2. Ngerti undang-undang nih Nasir. Saya lihat begini, partai model Nasir ini selalu manas-manasin. Begini manas-manasin situasi. Anda tahu nggak apa namanya PAM Waskita? Begini, ya, Kak, saya mau jangan begitu. Artinya begini, Bung. Ya, Anda harus paham ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Jadi Anda jangan ikut manas-manasin membentur-benturkan negara dengan rakyat. Ya. Anda jangan cari keuntungan di atas konflik ini. Oh tidak, ya, saya nggak pernah mencari-cari begitu. Ya. Situasi keamanan Habib Rizik sama presiden itu bukan level-level. Jangan Anda bandingkan seperti itu. Ya. Kita lihat titik permasalahannya harus diidentifikasi. Ya, semua juga pada payung hukumnya. Jadi kita tidak memihak. Anda ngomong tapi tidak paham apa yang Anda omongin. Harusnya mengerti ya. Justru Anda yang tidak paham. Begini. Makanya ini gara-gara partai seperti Anda inilah jadi ribet. Ya, Republik ini jadi rusak. Bang Kapitra, ini mungkin kita mau negasi bahwa saya belum selesai udah dipotong. Baik, Bang Nasir Jamil jangan dulu. Kalau begitu saya akhiri ini. Saya malas kalau silakan Anda akhiri. Bang Nasir Jamil, sekarang saya mau tanya begini. Oke, ditahan dulu Bang Kapitra. Dulu saya dulu bicara. Sebentar, karena tadi belum dilanjutkan. Harusnya Anda sebagai anggota perwakilan masyarakat, Anda cari tahu. Ngapain Anda duduk-duduk di DPR kalau ada konflik begini Anda sendiri tidak ngasih tahu? Anda kasih tahu, tolong jelaskan. Anda jangan berada dalam situasi yang
yang menunggangi konflik ini. Bang Kapitra, ya Jadi nggak bisa begitu. Ya sebagai anggota dewan harus cari tahu dan jelaskan ke masyarakat. Kalau ada masyarakat yang melanggar hukum, kalau ada masyarakat yang keliru, jangan ikut membesarkan konflik, membakar. Sekarang saya mungkin ke Bang Kapitra dulu, ditahan dulu Bang Nasir. Anda pendek, Kapitra. Itu ya, itu belajar yang banyak, Nasir. Biar paham soal ketatanegaraan. Sekarang Bang Kapitra, sekarang dengarkan saya. Bang Kapitra, harusnya kan pemerintah paham bahwa ini pasti sangat sensitif. Meskipun memang menertibkan media luar ruang mau siapapun itu memang sudah ada duduk aturan berlaku untuk pemasangan. Tapi komunikasi yang baik, penjelasan pendahuluan sebelumnya supaya tidak panas, ini bagaimana? Caca, ini negara ini punya aturan, punya tatanan, punya kepala, ya, kepala yang punya legalitas formil, yang mengatur masyarakat, bukan masyarakat yang mengatur negara, ya, ini jangan dibalik-balik. Tetapi ketika ada sesuatu, ini ada sesuatu yang salah yang perlu diluruskan, ya. Bahwa saya dari awal sudah katakan, ya, bal-bal itu simbol dari suatu perlawanan. Perlawanan apa? Ya, untuk apa diperlakukan seperti ini? Bukankah kita bisa duduk bersama, bisa membangun dialog, bisa berkomunikasi? Ini yang ditutup ini, ya. Orang-orang seperti Partai Susi Nasir ini mencoba memberi jarak antara rakyat dengan pemimpinnya, lalu masuk di tengah-tengah menjadi kanal konfliktivitas. Ini yang bahaya, ya. Seharusnya ya, ini tidak dilebarkan, dia menjadi fasilitator, menjadi jembatan antara rakyat dengan negara. Ini menarik, karena dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan rakyat, maka rakyat dengan negara berjarak, ya. Sehingga yang salah dibenarkan. Harusnya yang salah itu dikoreksi dan disampaikan. Bang Nasir, diiyakan oleh Mas Aziz. Iya, ini bentuk perlawanan, tapi atas ketidakadilan. Begini, ya, negara itu cuma dia punya dua aja keinginannya. Pertama ada guyup, ya, rukun. Dalam pelaksanaan, dalam penyelenggaraan, dalam hubungan antara negara dan penyelenggara negara itu akan selalu ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kepala negara adalah kepala pemerintahan yang diberi mandatori untuk menyelenggarakan, ya, penyelenggaraan negara. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi masyarakat menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan negara. Maka selalu ada kata salus populi, ya, suprema leg esto, bahwa hukum tertinggi itu keselamatan rakyat. Ya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini harusnya kita arif, semua pihak ini arif, ya. Ini ada COVID. Ya, COVID itu dengan cepat bisa membawa kematian pada manusia, bisa membawa kesengsaraan pada manusia. Dan negara menjaganya ini dengan sangat ketat. Ya, itu pertama. Kedua, konflik, ya. Perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang dipertajam. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai persepsi sendiri. Makanya untuk mencari kebenaran dan keadilan itu ada yang namanya on the track by law. Dan hukumlah menentukan adil dan tidak adilnya suatu perbuatan, bukan masing-masing orang. Kalau masing-masing orang mengklaim dia terzolimi, dia merasa tidak adil dan sebagainya, nah kita tidak punya acuan untuk menilai. Tidak ada value yang mengatakan ini benar itu salah. Tapi hukum bisa mengatakan kalau Anda di perapatan jalan lalu lampu merah Anda terus, itu Anda salah. Nah, sekarang, itu jelas, itu sekarang aturannya. Saya ke Bang Nasir. Negara dalam tindakan masyarakat terhadap pengungkaran dengan tangan itu apa ada legitimasi? Kalau ada yang curi langsung ditebas kan nggak mungkin. Tidak boleh. Artinya kan harus ada, maksudnya dengan tangan itu ada kekuasaan formil seharusnya. Iya, tapi enggak, maksud saya tidak boleh main hakim sendiri. Nah, kan harus sedangkan pada perubahan itu ada pada kekuasaan formil. Tidak, begini sebenarnya, ini kan persepsi. Ya, konstitusi kita membatasi kedaulatan itu ada pasal 1 ayat 3 itu pada kedaulatan hukum. Bukan semua orang bisa menjadi hukum itu sendiri. Nah, hukum itu ada aturan-aturan yang mempunyai sanksi yang tegas. Jadi jangan dianggap kedaulatan itu rakyat bisa berbuat sesuka-sukanya. Harusnya begini, ya. Harusnya kita melihatnya harus dalam kontekstual. Apa sih sesungguhnya permasalahan? Penjelasan apa yang diperlukan? Ya, harus dicari substansi. Masih sebagai anggota DPR
lihat akar masalah ya. Jangan lihat apinya, tapi sumber apinya di mana. Itu sebabnya kemudian kalau sumber apinya tidak pernah ditemukan, maka Anda menangkap asap saja. Ya, sehingga hukum Anda bikin sendiri. Itu yang keliru. Ya, negara ini tidak bisa diatur suka-suka seperti diatur oleh anggota DPR. Anggota DPR harus tunduk dengan undang-undang konstitusi. Sekarang saya mau bertanya kepada Mas Teddy. Mas Teddy, jadi negara ini sudah punya dilakukan anggaran. itu, Jadi deteksi mereka itu tidak mendeteksi. dilakukan, Lah, justru bukan menurunkan itu. baleho itu deteksi dini sebagai bentuk mitigasi agar terjadi kerukunan di tengah masyarakat. Ketika ada pihak itu, kenapa Sarudi? Kenapa? Begini Nasir, tapi kenapa? apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan itu suatu hal yang telah sesuai dengan nggak ada yang bisa mendengar kalau semua berbicara begini. Baik, celah ya Bang Kapitra. Jadi gini. Jadi sebenarnya ini nggak ada masalah. Ya. Begini, Nasir, dengar dulu abang kau ini bicara. Ya, kau dengar abang kau bicara. Ya. Gua udah matiin, gua nggak dengar lagi nih. Bang Nasir, ya, di-stop dulu ya. Bagaimana? Kau dengar dulu, kau dengar dulu abang kau bicara ya Nasir. Biar besar sedikit. Tadi adik saya Ajis katakan nggak ada masalah. Karena itu rakyat yang pasang, lalu diturunkan. TNI punya kewenangan untuk itu, menjaga stabilitas. Ya sudah selesai, sudah turun ini semua. Lalu kita lihat ke depan kita mau apa, ya. Kita harus tetap bersama sebagai bangsa, apapun perbedaan yang ada di tengah kebangsaan itu. Ini yang harus penting, harus kita cantumkan. Kita tetap bersama dalam satu bangsa, dalam NKRI, meskipun ada perbedaan. Jangan Nasir ikut-ikut memecah masyarakat, sehingga perbedaan itu dibesarkan. Bisa selesai. Nggak boleh Nasir. Sama-sama duduk bersama ini bisa akan selesai. Ya, sebelum duduk buat adil dulu. Yang satu kena, yang satu juga kena. Dihukum. Dan saya dengar bukan semua baleho, bukan baleho FPI aja, semua yang tidak sesuai sudah diturunkan. Oke, sepakat. Bang Kapitra, terima kasih. Baik, saya Nasir minum dulu. Terima kasih. Oh ya, sedang minum kopi nih Bang. Mas Teddy terima kasih, Mas Aziz juga terima kasih. Nanti kita sih berharap positif ya pemirsa ya, bahwa sudah selesailah kita membahas mengenai mengapa penurunan, apakah ada di balik ini selesai. Mudah-mudahan guyup suasana dan mudah-mudahan tidak ada konflik di masyarakat implikasi dari penurunan ini.